Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berada di peternakan perkutut Telaga Warna, Kalibata, Jakarta Selatan. Berikut ini sedikit penuturan dari sang pemilik bagaimana tips dan pengalaman beliau dari awal terjun ke dunia perkutut sampai sekarang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini awalnya kami mulai sekitar tahun 2012. Iya, 2012 sekitar sekarang 2022 sekitar 9 tahun Pak ya. Ya alhamdulillah udah banyak suka dukanya. Tempat saya awalnya kan kosong. Ya terus anak mantu saya ini karena memang dia hobi namanya burung perkutut ya. Iya, jadi dia minta ini sama saya, permisi bagaimana Pak katanya kalau kita ternak burung di sini. Saya bilang kalau memang ada peluang silakan. Ya, kalau orang tua sih bebas saja. Yang penting nanti ada nilai plusnya. Ternyata mulai ternak-ternak ya berjalan sekitar 2-3 tahun, banyak yang pada datang begitu. Datang mau beli ya gitu. Jadi ya memberi satu semangat, memberi satu support. Ya buat saya lebih serius lagi. Sebenarnya dari awal ini saya kurang begitu hobi sebenarnya. Karena hobi itu kan ya kita mesti pupuk dulu ya. Namanya kesenangan itu nggak langsung senang aja. Istilahnya itu maka kenal tidak kenal maka tak sayang. Ya begitulah kehidupan. Terus juga ternak begini kan yang melalui proses. Jadi nggak langsung berhasil begitu aja. Nah inilah proses yang harus kita sabar nih. Jadi itulah kalau kita melakukan sesuatu perlu kesabaran, perlu proses. Ya jadi perlu ketekunan kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Pengalaman selama saya amati ya perkutut ini boleh dikatakan stabil Pak. Iya, kalau misalnya burung-burung yang lain mungkin ocehan apa itu kan istilahnya ada masa-masanya Pak ya, ada bom, ada jatuh. Kalau perkutut ini kan istilahnya stabil. Sebenarnya penghobinya ini pada umumnya juga memang kelas ekonomi menengah ke atas Pak. Iya, nah inilah kelebihan dari burung perkutut. Sebenarnya teknik perawatan ini Pak nggak begitu repot-repot banget kalau burung perkutut ini. Jadi tempatnya juga kecil bisa dia tempat yang digantung-gantung juga bisa nelor Pak di situ. Jadi nggak repot. Cuma itu dari segi perawatan aja. Ya bagaimana kita merawatin dia, makanannya, kebersihannya, minumannya itu yang kita harus perhatikan Pak. Ya kalau dia sehat kan ya berarti kan bisa menghasilkan yang maksimal gitu. Burung begini penyakitnya nggak begitu banyak. Penyakitnya cuma cacingan. Jadi kalau misalnya burung itu kelihatannya malas, dia tadinya rajin bunyi, terus dia malas bunyi, kemungkinan besar dia cacingan Pak. Saya kira kalau untuk pemula ya, kalau misalnya kita masalah ekonomi istilahnya pas-pasang atau nggak memungkinkan, kita beli yang harga ekonomi aja gitu. Jadi kita sambil belajar, kita beli aja yang bilang harga 300-an tadi. Ya mungkin pasangan kalau datang ke sini kita masih bisa nego gitu Pak ya. Tapi gennya burung ini kan memang gen bagus Pak, memang mutunya bagus, nggak asal ternak. Jadi tergantung seseorang yang mau pingin ternak, pingin cobain ya tergantung dari istilahnya kemampuan ekonominya gitu. Iya mau memang yang udah siap nelor, suaranya cakep ya itulah harganya juga lumayan Pak. Hidup ini kan sambil belajar dari proses Pak. Iya bagaimana prosesnya kita itu ilmu yang paling berharga. Iya sambil kita mendengar orang lain, sambil kita mendengar, sambil kita melihat. Iya kadang-kadang kan teori dengan praktek itu kan beda Pak ya. Ya sedangkan kalau kita udah terjun langsung ke usaha itu ya kita harus pelajari benar-benar Pak. Suka dukanya itu pasti banyak.
Sebenarnya yang kita lakukan itu, yang kita kerjain itu harus serius, Pak. Kalau kita kurang serius ya, insya Allah mah hasilnya juga nggak serius. Kita harus yakin, Pak, istiqomah, Pak. Iya. Setiap yang kita lakukan, insya Allah, iya, insya Allah akan berhasil. Itu kita harus pegang itu. Itulah kekuatan kita, Pak, untuk melakukan sesuatu ya. Kalau kita misalnya setengah-setengah atau ogah-ogahan, ya hasilnya juga ogah-ogahan juga, Pak. Begitu. Baik. Iya.